Hanya karena ngidam coklat Dubai, aku ditampar dan dihina serendah mungkin oleh suamiku dan keluarganya. Karena sakit hati ini terlalu dalam, aku memilih kembali pada keluargaku yang kaya dan membalas semua dendam ini hingga mereka. Part kedua. Kenapa lagi anak mama yang cantik? Ibuku tampak panik melihat wajah Devi. Adikku langsung mendekat ke ibu dan memeluk tangannya. Mbak Nara, Mah, pelit banget. Bisa-bisanya dia nggak mau ngasih coklat Dubainya yang seupit itu buat aku. Pelit banget jadi manusia. Katanya ngidam. Alah, cuma alasan aja. Devi terlihat mendengus kesal. Kelihatan sekali kalau adikku itu masih marah dan tidak rela atas perlakuan istriku tadi. Nara benar-benar jahat sekarang. Cuma karena coklat kecil itu saja, dia membuat adikku nangis sesenggukan. Dasar pembangkang. Kok dia bisa beli coklat Dubai? Dapat uang dari mana? Kamu ngasih dia duit lebih selain uang belanja harian, Tian? Wajah mama marah. Tentu saja aku langsung menggelengkan kepala. Mana mungkin aku lupa dengan semua titah mama? Enggak, Ma. Aku nggak pernah ngasih uang atau apapun kok buat Nara. Katanya itu uang dari Bude Santi karena dia ngajarin anaknya. Sumpah, aku pribadi nggak pernah ngasih apa-apa buat Nara. Ucapku pelan. Wajah mama sumringah lagi. Aku jadi bahagia melihatnya. Bagus, Nara ada di sini cuma buat melayani kita. Apalagi orang tuanya juga nggak mau dia lagi. Dia nggak punya apa-apa di luar sana selain kita. Nggak perlu dibaikin juga, dia nggak akan pergi. Dia nggak punya tempat kembali. Besok, minta Nara masak buat acara arisan mama. Acaranya di rumah ini. Masakannya kan enak, tapi dia lagi hamil, Mah. Apa nggak masalah? Kenapa nggak sewa tukang masak aja? Tanyaku sedikit khawatir. Mama mengibaskan tangannya di depan mataku. Halah, sayang banget uangnya untuk bayar orang masak banyak itu. Bisa 2 jutaan per orang. Kalau Nara yang masak kan gratis. Lagian dulu mama hamil kamu dan Devi. Bisa ngapa-ngapain kok. Kalian bahkan lahir sehat dan tumbuh sampai sebesar ini. Jangan menjadikan kehamilan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Mama udah duluan punya anak dibandingkan Nara. Aku menganggukkan kepala pertanda setuju dengan ucapan mamaku. Kalau mama saja bisa melakukan semuanya saat hamil aku dan adikku dulu, kenapa Nara harus diperlakukan berbeda? Sudah pasti istriku itu juga bisa melakukannya. Cuma masak doang. Apa capeknya coba? Bener juga sih, Mah. Lagian Nara kan emang udah biasa ngerjain semuanya sendiri. Tinggal nambah porsi dikit buat tamu mama. Masa nggak sanggup? Jawabku enteng sambil menyandarkan punggung ke sofa. Mama tersenyum puas. Tangannya mengelus rambut Devi yang masih tampak manja. Nah, gitu dong. Jadi suami itu harus tegas. Jangan mau disetir istri. Apalagi cuma gara-gara dia lagi hamil. Hamil itu kodrat, bukan penyakit. Jangan manja. Tapi tadi Mas Tian udah kasih pelajaran kok, Ma. Sela, Devi dengan nada bangga. Matanya berbinar menceritakan kejadian di dapur tadi. Mas Tian nampar dia sampai tersungkur. Terus coklat mahalnya itu, Darmu Krimak sama Mas Tian, terus dilempar ke mukanya. Rasain. Makanya jangan pelit sama adik ipar sendiri. Mama tertawa renyah, seolah mendengar berita kemenangan perang. Bagus, biar dia tahu diri. Dia itu di sini numpang hidup. Kalau bukan karena kamu mau nikahi dia, mungkin dia udah jadi gelandangan di jalanan sana karena diusir bapaknya. Harusnya dia sadar posisi, bukan malah belagu punya barang mahal, tapi nggak mau bagi-bagi. Mendengar dukungan mama, rasa bersalah yang sempat secuil muncul di hatiku tadi langsung menguap. Benar kata mama, Nara itu nggak punya siapa-siapa lagi. Dia cuma punya aku. Jadi, wajar kalau dia harus tunduk total sama aturanku, mama, dan juga Devi. Lalu malamnya, aku kembali ke kamar, meminta Nara untuk memasak arisan mama besok. Besok bangun pagi dan belanja. Aku capek, Mas. Kamu juga nampar aku. Isaknya menangis. Halah, lebay. Tidur dan jangan banyak drama.